kan di tempat saya tuh ada Gimana? kayak ada di pantai ada batu gitu, batu dari alam asli gitu, tapi bentuknya kayak payung, brother. Bawahnya kecil, terus atasnya kayak kubah gitu. Nah, itu kan kemarin belum lama ini roboh gara-gara faktor alam, kayaknya kan kena ombak terus. Tapi situs itu kan jadi apa? Jadi ciri khas pantai tersebut. Nah, tapi ada isu dari pemerintah itu untuk merekonstruksi ulang atau membangun ulang batu payung tersebut, brother. Nah, gimana menurut brother kalau batu yang hasil kerja dari alam akan direkonstruksi oleh manusia? Maksudnya Gitu, apa ini? brother. Pendapat apa ini? Pendapat brother tentang isu pemerintah yang mau bikin batu lagi gitu loh. Ya menurut saya nggak masalah sih, asalkan tidak itu kan ada beberapa daya wisata alam itu yang memangnya awalnya memang dulunya itu memang murni terbentuk karena proses alam ya. Lalu kemudian ada Iya. proses campur tangan manusia di sana. Misalnya tebing breksi yang pada pertemuan yang lalu itu sudah saya kasih sebagai studi kasus ya. Nah itu kan tebing breksi itu dulunya emang terjadi secara murni proses alam, tapi kemudian ada proses campur tangan manusia karena ada proses pertambangan kapur di sana ya. Kemudian sehingga tebing breksi terbentuk seperti yang sekarang bisa kita lihat itu. Jadi tebing breksi itu juga tidak murni karena proses alam, tapi juga ada campur tangan manusia di sana. Nah sekarang apakah tebing breksi itu tetap dikatakan wisata alam atau wisata buatan? Tetap wisata alam karena memang terbentuknya karena proses alami, meskipun tidak ada campur tangan manusia di sana. Jadi di sana tetap dikatakan sebagai wisata alam. Bahkan tebing breksi sekarang itu kan ditetapkan sebagai situs warisan geologi atau geoheritage dan menjadi geowisata juga di sana. Menurut saya nggak masalah itu, asalkan tujuan untuk apa ya? Tujuan dari campur tangan pemerintah di sana itu kan untuk agar batu payung tersebut tidak hilang, tidak punah gitu. Jadi mungkin diupayakan gimana caranya agar itu tetap lestari, tetap eksis. Itu menurut saya. Baik, pertanyaan saya ini, apakah tiap wisata yang terbentuk dari aktivitas geologi itu bisa mengatasi resiko-resiko yang nantinya bisa terjadi, brother? Pak diulangi kan, apakah kawasan wisata yang berbasis geologi itu, apakah kawasan wisata yang terbentuk dari aktivitas geologi itu akan selalu ada solusi dari resiko-resiko yang nantinya akan terjadi? ya itu sebenarnya tugas kita sebagai perencana pariwisata ataupun tugas dari pengelola untuk tetap menjaga kawasan tersebut, karena tidak ada yang menjamin kawasan itu akan tetap lestari. Apalagi kalau misalkan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan ya. Misalnya ada nih di suatu kawasan yang sebut aja misalnya Bawah Pindul. Bawah Pindul itu kan juga kawasan wisata berbasis bentang alam ya. Nah itu kan harusnya di sana memperhatikan aspek sustainable tourism. Salah satunya adalah melihat daya dukung lingkungan yang ada di sana. Nah, selama ini kan itu sepertinya belum memperhatikan ya. Di tiap wisata alam itu idealnya sudah menghitung berapa kapasitas maksimal wisatawan yang boleh berkunjung ke tempat tersebut dalam perharinya itu. Misalnya setelah dihitung berdasarkan analisis lingkungan, itu kawasan itu bisa menampung dalam satu hari 100 wisatawan. Nah itu harus dipatuhi. Tidak boleh lebih dari 100 wisatawan dalam satu hari. Nah itu untuk apa? Untuk menjamin bahwa kawasan tersebut bisa eksis terus-menerus atau bisa berkelanjutan atau bisa sustainable. Itu salah satu kunci sustainable itu adalah harus melihat berapa banyak daya tampung atau daya dukung lingkungan yang ada di sana atau berapa banyak kapasitasnya dalam satu hari. Nah, itu kalau salah satu kuncinya itu ya untuk menjamin keberlangsungan suatu kawasan wisata. Nah, bisa jadi ada beberapa tempat yang
tidak memperhatikan itu, pokoknya menerima kunjungan wisatawan sebanyak-banyaknya. Itu semakin banyak kan semakin menguntungkan bagi pengelola. Nah, memang kalau kita lihat dalam jangka pendek mungkin itu menguntungkan, tapi dalam jangka panjang itu bisa jadi merugikan. Mungkin sekarang pengelola bisa mendapatkan untung yang banyak kalau memperlakukan seperti itu. Tapi dalam 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, apakah kita masih bisa melihat kawasan wisata tersebut? Kan belum tentu. Karena kalau tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, itu bisa merusak lingkungan yang ada di sana. Mungkin kita tidak bisa melihat lagi kawasan wisata tersebut 50 tahun lagi atau mungkin 100 tahun lagi itu sudah nggak ada kawasan itu karena lingkungan di sana sudah rusak. Gimana Mas Andika? Cukup ya? Ya, cukup, brother. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang siapa lagi yang mau mengajukan? Membacakan pertanyaannya. Fadila, Pak. Ya, silakan. Mohon izin bertanya, Pak, terkait dengan geowisata atau wisata yang berbasis dari kegiatan geologi atau pembentukannya dari alam, itu kan salah satunya di Jogja itu ada lava bantal ya, Pak. Ya. Yang terbentuknya menurut yang saya baca itu kan dari letusan gunung laut pada beberapa puluh juta tahun yang lalu. Nah, kondisinya di lapangan sekarang kan kalau nggak salah itu kan dari 2016 dijadikan satu objek wisata setelah beberapa universitas melakukan penelitian terkait dengan lingkungan tersebut. Nah, di luar dari kegiatan penelitian itu mulai banyak wisatawan yang masuk, dan karena posisinya yang saya tahu posisi lava bantal itu kan ada di 3 desa ya Pak. Maksudnya ada pembagian wilayahnya tuh ada di 3 desa yang berbeda. Nah, permasalahannya adalah di sini dari ketiga desa itu tidak pernah menemukan titik terang di situ. Dan berdampaknya pada pengelolaan itu sendiri. Nah, apakah sampai pada saat ini dari peneliti-peneliti ahli geologi itu kan dari 2016 sudah menjadi objek wisata nih, artinya sudah kurang lebih 5 tahun berjalan. Banyak aktivitas di sana yang dilakukan, tidak hanya dari warga lokalnya, tapi dari pengunjung yang datang. Apakah masih ada penelitian berlanjut mengenai yang terjadi saat ini gitu dengan keadaan kondisi lava bantalnya sendiri dari ahli geologi, dan juga terkait dengan pengelolaan yang ada di sana adalah kurang maksimal dari segi SDM-nya. Keterlibatan SDM di sini kan pasti akan berpengaruh pada perkembangan ke depannya gitu ya Pak ya. Yang terjadi tidak pernah ada titik terang. Apakah dengan tadi yang dikatakan ada analisis SWOT, termasuk kan ini berarti dari faktor internalnya. Ketika faktor internal itu tidak berjalan dengan baik, akan berpengaruh pada keberlangsungan ke depan begitu Pak. Yang saya tanyakan, bagaimana nanti dari akan bentuk Pak pengelolaan ke depan gitu. Ketika dari pengelola itu tidak berjalan dengan baik, kemudian mungkinkah dari pengelola itu bekerja sama dengan ahli-ahli geologi untuk tetap mempertimbangkan bagaimana kondisi sekarang dan terkait dengan daya tampung wisata gitu Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaannya ini Mbak Fadila kok mengenal dengan detail ini lava bantal. Apakah orang sekitar sana juga atau bagian dari pengelola juga? Tidak Bapak, kebetulan saya pernah kegiatan di sana dari teman-teman dari Dinas Pariwisata Sleman Barat. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini lebih ke itunya ya, lebih ke manajemennya atau pengelolaan dari SDM yang ada di sana. Ya mungkin jadi sekilas tentang lava bantal itu kan sebenarnya tadi yang dikatakan pertama disebabkan jadi daya tarik wisata itu pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2018 itu pernah mendapatkan penghargaan menjadi anugerah desa wisata atau apa itu juara 2 nasional. Itu dengan ditetapkan menjadi atau masuk dalam kategori itu kan lebih mengenal orang-orang di luar Jogja lebih mengenal apa itu lava bantal, dan itu sebenarnya
merupakan faktor eksternal yang menguntungkan. Jadi itu bagian dari strength ya. Jadi dengan masuknya laba bantal di dalam anugerah pariwisata Indonesia tahun 2018 itu membuat semakin dikenal banyak orang. Tapi ternyata itu kalau dari sisi eksternalnya, tapi kalau kita lihat sisi internalnya benar berarti saya juga baru tahu kalau ada masalah seperti itu. Saya atas informasinya. Jadi kalau ini lebih ke masalah SDM ya, betul sekali, SDM dalam pengelolaannya. Dan memang dalam tren pariwisata yang sekarang itu lebih kepada community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Di, masyarakat yang tinggal di sekitar itu diserahkan pada untuk pengelolaan terhadap daya tarik wisata yang ada di sekitar mereka. Itu memang ada beberapa keuntungan, ada juga beberapa kerugian juga kalau seperti itu. Kalau misalnya memang dari segi keuntungan, mungkin masyarakat yang tinggal di sana mendapatkan keuntungan yang banyak karena mungkin sebagian besar pemasukan itu masuk ke mereka sendiri. Tapi ini harusnya tidak lepas dari supervisi dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata daerah setempat. Kalau misalkan ada masalah seperti itu, yaitu ya harusnya pemerintah setempat yang harus turun tangan. Dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Itu tidak bisa dibiarkan seperti itu. Kalau ada konflik antar masyarakat, konflik dalam pengelolaan, itu harusnya pemerintah yang harus campur tangan. Harusnya SDM-nya dari sana itu juga diberikan penyuluhan atau pelatihan sosialisasi bagaimana mengelola suatu daya tarik wisata dengan baik. Seperti itu menurut saya itu. Jadi harus ada campur tangan pemerintah. Yang utama adalah pemerintah, baru kemudian kalau misalnya konfliknya sudah selesai, baru bisa bagaimana dipikirkan lagi pengembangan kawasan tersebut, misalnya diterjunkan ahli geologi seperti yang tadi disebutkan dan sebagainya. Itu yang jelas harus diselesaikan konfliknya terlebih dahulu, baru bisa dipikirkan lagi bagaimana cara pengembangannya. Jadi kalau kita lihat di lava bantal itu cukup menunjukkan progres yang cukup bagus ya. Kalau dulu di awal-awal menjadi daya tarik wisata itu kan awalnya hanya dibuka pada saat musim hujan aja, sedangkan di musim kemarau itu ditutup ya setahu saya itu. Tapi sekarang sudah hampir sepanjang tahun sudah dibuka terus, karena meskipun airnya itu sedikit ketika musim kemarau, ada beberapa atraksi lain yang bisa menghibur pengunjung yang datang ke sana. Setahu saya seperti itu. Mungkin ini enggak, hal-hal seperti ini itu juga enggak terjadi di Lava Bantal aja. Di tempat lain juga ada, misalnya di Goa Pindul itu juga pernah terjadi konflik antar pengelola karena dikelola oleh masyarakat setempat, dan itu juga meliputi beberapa desa. Mirip-mirip lah seperti masalahnya tadi. Nah, itu kemudian pemerintah yang campur tangan di sana, sehingga kemudian mungkin sekarang sudah selesai ya itu konfliknya itu di Goa Pindul. Nah, gimana solusinya? Yang penting yang jelas itu sepertinya sudah terselesaikan masalahnya. Seperti itu jawaban dari saya. Kemarin sudah dijelaskan. Aeolian mempunyai apa? Mempunyai dua aspek utama, Pak. Apa saja itu? Bersifat erosif dan deposisi. Erosif itu maksudnya angin. Ini angin secara umum itu kan bisa bersifat erosif. Erosif itu merusak. Kalau deposisi itu menyusun. Ini suatu sifat yang berbalikan ya. Jadi di satu sisi bisa bersifat erosif. Kita sering mendengar istilah erosi ya, baik itu erosi sungai maupun erosi pantai, erosi laut. Yang jelas kalau erosi pantai itu kan gelombang pantai gelombang dan angin pantai itu yang merusak pantai. Begitu juga erosif secara umum, kalau erosif disebabkan angin berarti ya anginnya itu bersifat merusak. Sedangkan kalau deposisi itu menyusun. Misalnya angin itu menyusun, angin itu kan membawa pasir-pasir dari berbagai macam arah. Nah, kemudian kalau misalkan di suatu tempat itu angin bisa berkumpul karena di suatu tempat itu tidak ada vegetasi, tidak ada bangunan, dan terdiri dari hamparan yang luas, itu angin bisa berkumpul di sana, dan material-material yang dibawa oleh angin itu bisa ditumpahkan di sana, sehingga kemudian bisa membentuk suatu bentukan seperti padang pasir, atau mungkin bisa membentuk sampai gunung pasir atau gumuk pasir seperti yang dijelaskan kemarin. Itu yang maksud di deposisi mungkin seperti itu.
ya angin itu bisa bersifat erosif, bisa bersifat disposisi. Boleh nanya lagi? Iya, silakan. Masih di materi pertemuan online keempat mengenai bentang lahan glasial. Di sana di video kemarin sempat dijelaskan bahwa gletser juga bisa berada di pegunungan tinggi di seluruh benua kecuali Australia. Nah, kenapa nih Australia itu nggak ada gletsernya, Pak? Yang bilang di situ siapa? Kecuali Australia. Di tulisannya, Pak. Pokoknya intinya secara umum sih glasial itu bisa membentuk pada yang daerah tinggi ya. Semakin tinggi wilayah, semakin tinggi. Jadi misalkan di gunung di Indonesia tuh yang ada glasialnya adalah Pegunungan Jayawijaya yang ada di Jayapura. Kenapa bisa terbentuk glasial? Karena itu tinggi sekali gunungnya, dan itu kan gunung tertinggi di Indonesia ada di situ. Karena begitu tingginya gunung itu, jadi semakin tinggi tempat itu semakin tinggi, suhu udaranya semakin dingin dan semakin mudah bentukan glasial atau bentuk es di sana gitu. Jadi kalau misalnya di tempat lain, apakah itu di Australia atau dimanapun terdapat pegunungan yang tinggi seperti itu bisa juga memungkinkan juga untuk terbentuk bentuk lahan glasial seperti itu. Di Australia mungkin kalau tidak ada pegunungan yang tinggi, berarti ya tidak bisa terbentuk seperti bentukan glasial seperti itu. Intinya terima kasih. Ya, sama-sama. Intinya semakin tinggi tempat itu semakin dingin tempatnya dan memungkinkan untuk terjadinya atau terbentuknya bentuk lahan glasial. Mengapa analisis pengembangan pariwisata itu perlu dilakukan, Pak? Mengapa analisis pengembangan pariwisata perlu dilakukan? Ya untuk mengembangkan pariwisata. Ya, gimana kita mau mengembangkan pariwisata itu harus melakukan analisis terlebih dahulu. Jadi kita ketika mau mengembangkan tempat wisata itu nggak bisa asal-asalan, dibangun ini dibangun itu nggak bisa asal-asalan seperti itu. Jadi harus dilakukan analisis, yaitu analisis pengembangan pariwisata. Dan analisis pariwisata itu bisa ada banyak metode ya. Dan salah satu metode yang sering dilakukan itu adalah menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah salah satu metode dalam pengembangan pariwisata. Itu cukup. Ya, Pak. Kemarin kan ada di nomor berapa ya? Lupa. Tentang pengunjung, wisatawan, dan pelancong, Pak. Ya. Kenapa orang yang kalau pelancong itu kan sementara itu ya Pak ya? Sementara dan tidak menginap. Sedangkan wisatawan itu bisa lebih spesifik dalam berkunjungnya, dan pengunjung itu apa sih gimana tuh? Ya kurang spesifik, secara umum lebih umum. Iya, betul. Dalam ditanyakan kegiatan. Nah, kenapa Pak? Itu harus dibedakan Pak, sedangkan tujuan utamanya itu kegiatan secara umumnya itu ya berwisata Pak, kan melakukan perjalanan. Ya, kalau pengunjung kan beda memang. Kalau pengunjung itu kan ya tujuannya masih umum. Jadi apa perbedaan pengunjung dengan wisatawan? Jadi kalau pengunjung itu ya orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat, dari tempat asal ke tempat tujuan, dan tujuannya itu bisa bermacam-macam, bisa untuk berobat, bisa untuk mengunjungi saudaranya di tempat lain, atau bisa untuk pekerjaan. Nah, itu masih umum. Sedangkan kalau tujuannya untuk berwisata itu baru dikatakan sebagai wisatawan. Jadi kenapa dibedakan ya karena tujuannya berbeda-beda. Orang yang mempunyai tujuan untuk misalnya berbisnis di tempat lain itu kan itu bukan wisatawan. Bisa misalnya dia melakukan kegiatan mais, kan beda-beda tujuannya. Kenapa dibedakan ya karena memang tujuannya berbeda. Dan kemudian kenapa antara wisatawan dengan apa itu tadi pelancong ya atau ekskursionis, nah itu juga memang dibedakan antara dari sisi lama kunjungannya. Jadi wisatawan itu adalah orang yang melakukan perjalanan yang memang tujuannya untuk berwisata. Tapi kalau pelancong bisa jadi itu pergi ke tempat wisata karena mampir misalnya. Dia tujuannya ke tempat mana tapi pas kebetulan lewat tempat wisata kayaknya bagus nih, mampir dulu. Nah itu hal yang seperti itu namanya bisa disebut sebagai pelancong. Kalau pelancong disebut wisatawan bisa nggak?
Bisa juga kan, memang dia kan berwisata ke tempat itu. Tapi kalau wisatawan disebut pelancong, tidak, Pak. bisa nggak? Belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Kalau memang dia kunjungannya lebih dari 24 jam dan menginap di tempat yang dikunjunginya, itu berarti dia bukan pelancong. Tapi kalau misalkan dia tidak sampai 24 jam, ya berarti dia dikatakan pelancong. Jadi ada keterkaitan antara satu istilah dengan istilah lainnya. Dan ini istilah di Indonesia ya, di bahasa Indonesia. Mungkin kalau di bahasa Malaysia ini beda lagi artinya. Di sini ada yang dari Malaysia enggak? Ada nggak dia dari Malaysia? Nggak ada ya. Kalau di kelas transfer itu ada dari Malaysia. Dan mungkin kalau pelancong itu mungkin sama dengan wisatawan. Dan kalau di sini kan ada Menteri Pariwisata. Kalau di sana mungkin disebut Menteri Pelancongan. Kalau di Malaysia, nggak salah seperti itu. Seperti itu ya.